Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fillah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hafidhakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal bapak-bapak, ibu-ibu, wujud syukur, hamdalah, tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatan din fillah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama sendiri mengenai apakah Isra Mi'raj Nabi itu terjadi di bulan Rajab. Seorang ulama besar, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang punya kitab Ar-Rahiqul Makhtum, itu terjemahnya banyak, jadi bapak bisa baca, itu bagus, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ar-Rahiqul Makhtum, sirah ya, sirah nabawi ya. Beliau itu mengungkapkan di kitab itu ada 6 pendapat mengenai kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Terus ada juga yang mengatakan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Bahkan ada yang menyatakan terjadi di bulan Ramadan. Namun yang populer, yang tersebar di masyarakat, itu terjadi di Rajab, tepatnya di 27 Rajab. Whatever lah itu yang namanya sejarahnya. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, menurut saya nggak penting. Yang penting ini terjadi kan, ya kan? Nggak penting kapan terjadinya. Yang penting itu terjadi. Kayak Nabi Muhammad SAW itu lahirnya itu disepakati hari Senin. Itu sepakat. Bulannya Rabiul Awal sepakat. Yang nggak sepakat tanggalnya. Nabi Muhammad itu kapan lahirnya, tanggal. Terjadi perbedaan pendapat. Tahunnya juga Nabi itu juga berbeda pendapat. Ada tahun gajah, ada setahun sebelum kejadian penyerangan gajah oleh Abraha itu. Jadi berbeda-beda. Tapi kan nggak penting gitu ya. Yang penting Nabi lahir. Gitu ya. Ya sama. Nggak penting itu Isra Mi'raj kapan terjadinya. Tapi yang penting adalah itu terjadi gitu. Dan qot'i, Pak. Tahu qot'i ya? Qot'i itu dalil pasti gitu. Kalau itu terjadi itu dalilnya pasti ya. Yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 1 gitu ya. Itu kan dalilnya pasti itu. Nggak ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Cuma memang yang populer terutama di Asia Tenggara
Isra Mi'raj terjadi di bulan Rejab, tepatnya 27 Rejab. Kalau versi Muhammadiyah hari ini tanggal 26. Versi Muhammadiyah. Kalau versi NU Selasa tanggal 27, sekarang berarti tanggal 25. Yang NU. Saya kurang tahu, teman-teman NU itu kemarin nge-share ru'yatul hilal di bulan Rejab. Itu jadi bingung nih jamaah saya. Wis melok tanggalan Bu, nek bingung. Kan ana sing poso Rejab, Pak. Lha iki kapan posone? Terserah sampai ini aku melok tanggalan. Karena nggak ada perintah ru'yatul hilal di bulan Rejab. Perintahnya itu Ramadan ya kan, dan akhir Ramadan. Kalau bulan Rejab ora ono perintah. Makanya kalau ngikut penanggalan Hisabiyah yang diunggah oleh Muhammadiyah hari ini 26. Jadi Senin besok itu 27 Rejab, Pak. Makanya tema yang saya angkat biar kontekstual saya bahas itu gitu. Tapi kalau versi NU hari ini tanggal 25. Senin masih 26, Selasa 27. Itu liburan Senin besok itu liburan apa, Pak? Isra Mi'raj ya? Tapi kok tanggal merahnya hari Selasa ya? Senin ya? Tanggal 1 toh? Oh, lah iya, enggak. Kalau yang pemerintah liburnya tanggal berapa? Senin toh? Berarti kan pakai Hisabiyah. Versi Muhammadiyah besok, Pak, 27 Rejab. Nggih. Sekarang 26 Rejab. Kalau kalender saya, Pak. Karena mohon maaf ya, Pak, Ibu. Untuk awal Rejab kemarin itu memang terjadi perbedaan. Hilal itu cuma 2 derajat, Pak. 2, berapa begitu. Kalau Muhammadiyah kan sudah bulan baru itu. Nah, kalau pakai sistem ru'yat ya, saya nggak ingin nyebut itu lembaga ya, pakai sistem ru'yat itu ya tergantung situasi. Nek mendung kabeh ya istiqmal Jumadil akhirnya. Nah, kemarin istiqmal karena mendung kabeh. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Ramadan juga cuma 2 derajat awal ini. Jadi nanti kemungkinan terjadi perbedaan itu ada. Kemungkinan, karena cuma 2 derajat. Kalau Muhammadiyah yang hisab ya sudah 2 derajat itu sudah bulan baru. Tapi kalau yang pakai ru'yat yang kok dhisik kan begitu. Ya, bisa dideleng ya wis berarti Ramadan dimulai. Untuk akhir Ramadan insya Allah nggak ada perbedaan. Karena 5 derajat hilalnya tinggi. Yang berbeda nanti Idul Adha itu berbeda. Terus tahun depan berbeda, Pak. Ramadan sama Syawal beda. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 5 tahun ke depan tuh beda. Kayak beberapa tahun yang lalu kan kita pernah terjadi berbeda. Monggo lah, kalau ngaji sama saya bebas ya kan. Semua punya dalil, semua punya dasar. Ibu-ibu, bapak-bapak yakin yang mana emang terserah kan begitu kan. Nah, sama dengan Rejab ini ada kejadian spektakuler itu masih khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya ngambil itu aja karena memang itu populer kok, masyhur ya kan. Kita ngambil yang populer aja gitu kan. Dan lagian nggak terlalu penting kan juga kan. Yang penting apa? Itu terjadi gitu kan. Yaitu perjalanan Nabi yang luar biasa sampai sekarang nalar belum bisa nyampe, Pak. Saya nggak mengatakan nggak masuk nalar, tapi belum bisa nyampe nalar itu. Gimana bisa nyampe, Pak? Saya itu tahun 2018 ketika bimbing umroh itu di Madinah itu ada namanya Museum Asmaul Husna, Al Asmaul Husna. Bagus, Pak, berbayar masuk situ. Cuman 2019 tutup, 2020 terakhir saya kesana juga tutup, masih direnovasi, bagus. Jadi ketika saya masuk itu, ketika di situ itu ada mengulas Akbar, yaitu Allah yang Maha Besar kan salah satu nama Allah kan Akbar kan. Nah itu, bagus banget, keren. Jadi ada video gitu kan ya,
Ya, membandingkan ada manusia, di samping manusia itu ada pohon tertinggi di dunia. Jadi manusianya kecil. Jadi menggambarkan tentang akbarnya Allah tuh loh. Nah, pohon itu dibanding dengan gunung, Pak, pohonnya kecil, Pak. Gunung yang ada di hutan itu, kan itu pohon terbesar di dunia itu ada di hutan, di sebuah hutan di daerah benua Amerika. Nah, di hutan itu ada gunung. Nah, pohonnya kecil jadinya. Nah, gunung itu dibanding dengan pulau yang di mana gunung itu ada, kecil, Pak, gunungnya. Nah, pulaunya dibanding benua Amerika, Pak, titik, Pak, kecil banget. Nah, benua Amerika dibanding dengan bumi, Pak, kecil sekali, seperti noda. Nah, buminya dibanding matahari, matahari dibanding ada yang lebih besar ribuan kali dari matahari, Pak. Dan itu masih dalam satu galaksi Bima Sakti. Bumi gak ketok bisa di galaksi bumi galaksi Bima Sakti ya, maaf kok bumi, galaksi Bima Sakti itu bumi gak kelihatan, padahal galaksi itu sendiri satu titik dari seluruh klaster galaksi, Pak, yang jumlahnya miliaran, dan itu masih taraf langit pertama itu. Bisa bayangin nggak perjalanan Nabi itu kan jauhnya unlimited, Pak, ditempuh 4 jam. Kok 4 jam, Ustaz? Ya, ada riwayat Nabi itu kan perjalanannya dimulai dari rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Kanjeng Nabi. Beliau tidur di situ, dibangun oleh Jibril, kemudian beliau berangkat. Itu tengah malam dalam riwayat itu. Balik lagi itu sebelum subuh. Berarti kan hitung-hitungan kasar nih, tengah malam jam 12, sebelum subuh jam 5, jam 4, sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan Nabi. PB itu perjalanan yang super jauh. Sehingga saudara kekhawatiran hafizahumullah, sejak dulu memang terjadi perdebatan, bukan hanya masalah tanggal kejadian Isra Mi'raj, Pak, tapi hakikat Isra Mi'raj sendiri masih diperdebatkan. Apakah Nabi itu melakukan perjalanan itu ruh saja, atau ruh dan jasad? Sengel nggak mungkin, hancur pasti itu jasadnya kan, atau mimpi gitu. Terjadi perdebatan sampai sekarang. Nah, saya ingin membahas satu sisi dari kajian ini, Bapak-bapak. Sebetulnya nggak perlu ada perdebatan. Kalau kita ngerti clue itu apa? Clue, tanda petunjuk yang Allah berikan di surat Al-Isra ayat 1. Apa clue-nya? Simple aja clue-nya, Pak. Saya coba baca ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Coba, Pak, perhatikan. Ada satu clue yang kalau kita ngerti clue itu nggak perlu debat. Nabi ku mimpi, Nabi ku itu pakai ruh atau Nabi, nggak perlu. Apa clue-nya? Huruf ba. Clue-nya di huruf ba. Subhanalladzi asra bi abdihi bi. Ya, huruf ba ya. Huruf ba itu artinya apa? Ya, dengan kan? Yang Indonesia kan artinya dengan, Pak. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa nih? Dengan Ismillah, nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim. Dan lagi Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih. Atau Ar-Rahman bisa Maha Pengasih, Ar-Rahim bisa mengasih, penyayang. Bismillah, dengan nama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada terjemahnya enggak? Bacalah bismi rabbik, artinya apa? Dengan nama Tuhanmu. Oke? Itu satu dulu, huruf ba ya. Saya ingin otak-atik huruf ba, Pak. Rata-rata huruf ba itu bisa diterjemahkan dengan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuanya
mestinya mereka berbuat ihsan. Oke? Coba Bapak buka terjemahnya. Adakah huruf B di surat Al-Isra? Terjemahnya ada enggak, Pak? Coba. Ada? Enggak ada kan? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Pak. Soalnya terjemahan enak. Ayo saya terjemahkan ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci yang telah memberangkatkan dengan hambanya laila malam hari. Enak enggak? Maha suci Allah yang telah memberangkatkan dengan hambanya. Kayak enak Pak kalimatnya. Mestinya Pak, Maha suci yang telah memberangkatkan hambanya tanpa dengan. Kalau dalam bahasa nahwu huruf ba di situ mulghah. Mulghah itu nggak memiliki makna, jadi harfuz zaidah gitu kan. Jadi tambahan saja Pak. Jadi nggak bisa diterjemahkan. Justru itu yang menjadi penguji iman kita. Maka nek ngaji tafsir langsung ke terjemahan nggak ketemu, huruf ba nggak ketemu Pak. Kepingin ngaji tafsir ya langsung ke teksnya, ketemu kelihatan tuh bi itu. B sekalipun nanti ada ulama menyatakan mulghah itu mungkin pemaknaannya bisa disisihkan, tetapi B ini harfu ilsaq, huruf yang melekatkan dua kalimat Pak. Jadi yang pertama tadi huruf B itu biasanya diartikan dengan ya, tapi ternyata di Al-Isra nggak ada. Terus yang kedua, pengetahuan tentang huruf B atau huruf ba. Harfu ba itu harfu ilsaqin. Itu huruf yang melekatkan dua kalimat sebelum dan sesudah. Sesudah dan sesudah itu mesti menjadi satu, Pak. Contoh, Iqra bismi rabbik. Kalimat sebelumnya, Pak, Iqra. Aqra'u. Iqra, bacalah. Maksudnya aku membaca bismi rabbi, dengan nama Tuhanku. Kan begitu tuh. Berarti ismi rabbik, nama Tuhanmu digandeng dengan membaca. Kan begitu. Menyatukan bacaan kita dengan nama Allah. Saya kurang paham ya. Oke. Misalnya basmalah aja deh yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau ngomong basmalah itu apa ya, ujuk-ujuk ngomong basmalah, Pak? Orang toh? Halo? Mesti ada sebelumnya kan? Kayak tadi Ustadz kita tadi ngomong, ayo kita buka ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sebelum bismillah Pak kalau begitu. Ayo kita buka. Gitu loh, Pak. Kalau nak wong ujuk-ujuk itu bismillah ra ono, Pak. Mesti sebelumnya itu ada kalimat fi dzikri dzihni. Minimal dalam imajinasi kita kalimat itu. Misalnya mau buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pikiran kita, saya mau buka pintu dengan nama Allah. Begitu tuh, Pak. Ibu-ibu mau masak nih, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngidupin apa? Kompor, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung Bismillah, mesti ada aktiviti sebelumnya. Nah, aktiviti itu fi dzikri dzihni, dalam imajinasi kita dalam bentuk kalimat. Maka sebenarnya Bismillah itu sebelumnya ada kata-kata ini, Aqra'u Bismillah, Akulu Bismillah, Ashrabu Bismillah. Aku minum dengan nama Allah. A'malu bismillah, aku bekerja dengan nama Allah. Akulu bismillah, aku makan dengan nama Allah. Begitu Pak, mesti begitu. Karena huruf ba itu mesti menggandeng, memadukan dua kalimat menjadi satu. Bisa dimengerti sampai sini? Halo, bisa dimengerti? Oke, mari kita coba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Coba.
Kalimat sebelum abdihi apa? Asra. Asra itu siapa yang dimaksud? Allah kan? Abdihi itu siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Jadi memadukan antara Nabi Muhammad dengan siapa? Asra, yaitu Allah. Ini yang saya maksud dimensi Allah, benar. Bahwa Nabi Muhammad itu nggak berangkat sendirian, Pak, tapi nebeng kepada Allah. Ini yang keluhnya di situ, betul. Abdihi ini nebeng kepada Asra, Pak. Abdihi dinebeng kepada Subhanallazi Asra. Abdihi itu abdun, hamba Allah itu, Rasulullah itu nebeng kepada kekuatan Allah. Kalau kita tahu clue ini, nggak perlu debat. Wong itu sudah nebeng sama kekuatan Allah, ngapain debat? Berarti dimensi yang digunakan oleh Rasulullah dalam perjalanan itu bukan dimensi manusia, tapi dimensi apa? Allah, Pak. Karena nebeng, melekat kepada Allah. Kayak begini nih. Bapak ini habis ngaji ini mau ke acara pertemuan santri-santri di Bogor misalnya. Pesawat jam 8 misalnya. Pesawat jam 10 ya. Ngaji selesai jam 9 misalnya. Bapak buru-buru berangkat karena pesawat jam 10 kan. Sebelum jam 9 sudah keluar ya, izin. Bawa tasnya taruh di belakang. Jam 9 kurang seperempat izin mau ke bandara. Di tas itu tiba-tiba ada seekor semut yang masuk ke tas itu, Pak. Semut Masjid Al-Hidayah ya. Masuk tadi. Tanpa disadari oleh semut, tas itu kebawa oleh jenengan. Pergi ke bandara, nyampe di bandara jam setengah 10. Sudah check in dan bla bla macam-macam, masuk pesawat jam 10. Jam pesawat take off jam 10 ya. Kemudian nyampe di Jakarta jam 11. Dari Jakarta Bandara Cengkareng bergerak ke Bogor. Terkata 1 jam lah ya, macet misalnya. Jam 12 baru nyampe di Bogor. Bapak kemudian naruh tas di atas meja di rumah tempat base camp untuk santri di situ misalnya. Semutnya keluar, Pak. Di meja itu, jalan-jalan di meja, ketemu sama semut Bogor. Terjadilah ta'aruf antara semut Bogor sama semut Al-Hidayah. Kamu siapa kok asing? Saya semut. Dari mana? Dari Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah itu mana? Surabaya. Surabaya Jawa Timur? Iya. Kapan kamu dari sana? Perkiraan saya tadi, saya itu jam 9 itu masuk tas. Lu sekarang jam 12. Berarti 3 jam perjalanan kamu Surabaya Bogor. Kayaknya begitu, 3 jam. Saya nggak merasakan apa-apa. Tiba-tiba keluar udah di sini gitu ya. Saya ingin tanya, Pak, kira-kira semut Bogor ngeyel apa nerima, Pak? Ngeyel bang, nggak bakalan mood kamu, lu ngayal kamu tuh. Bangsa kita tuh melakukan perjalanan dari Surabaya nang Jakarta itu butuh waktu 30 tahun, mood. Itu nega hujan. Hujan sudah tahun, Pak. Gak mungkin. Kenapa semut apa tadi? Semut Bogor ngeyel, Pak. Kenapa? Karena semut Bogor menggunakan dimensi semut. Padahal semut Al-Hidayah perjalanannya menggunakan dimensi siapa? Manusia. Dengan teknologinya perjalanan Surabaya Jakarta bisa 1,5 jam, Pak. Bisa 1 jam. Bogor sampai Bogor bisa 3 jam. Teknologi manusia. Itu yang nggak dipahami oleh semut Bogor, Pak. Karena semut Bogor ndeloke pakai dimensi siapa? Semut. Sama kita dengan Isra Mi'raj. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh sahabat, kamu percaya tuh sahibmu itu melakukan perjalanan ke Al-Aqsa dalam tempo semalam? Kita tuh melakukan perjalanan Al-Aqsa tuh 2 bulan.
Siapa? Terus ke langit katanya juga, ke Sidratul Muntaha semalam juga. Percaya? Loh, kata Abu Bakar As-Siddiq, gimana kita nggak percaya? Selama ini loh kita sudah menganggap sahabat kita Rasulullah itu sebagai nabi yang menerima wahyu. Lah wahyu itu turun tekondi. Apakah mudun teko sumber tanah muncul? Oh, kan dari langit ketujuh dari Allah. Itu sudah bolak-balik. Kalau kita percaya gitu, kenapa kita nggak percaya itu? Nah ini, maka disebut as-siddiq kan, as-siddiq yang orang yang memiliki sifat pembenaran kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Bakar percaya, Pak? Karena Abu Bakar menggunakan dimensi Allah. Nah itu kan selama ini Allah juga begitu lewat wahyu begitu. Sedangkan yang lain masih menggunakan dimensi manusia, perjalanan dimensi onta lagi. Naik onta ke Al-Aqsa itu 2 bulan, Pak. Naik onta ke Al-Aqsa ini pakai dimensi onta. Padahal kalau pakai dimensi kita naik pesawat terbang itu pesawat ini, Pak, pesawat jet itu paling sekitar 10 menit, Pak. 10 menit pakai pesawat jet dari mana? Dari Mekah ke Al-Aqsa. Itu pas di Iswahyudi ya, di Madiun kan ada pesawat kita F-16. Itu ketika ada pesawat masuk ke zona Indonesia, dari Madiun diterbangkan, Pak. Itu di mana? Di daerah Bawean pesawatnya itu. Itu cuma 5 menit, Pak. Dari Madiun ke Bawean, Pak. Madiun ke Bawean kalau jalan darat ya 4 jam 5 jam ya kan ya. Ini nih 5 menit karena dimensinya pakai pesawat kan. Abu Bakar As-Siddiq menggunakan dimensi Allah. So maksud saya begini, Pak, kalau kita ini menggunakan dimensi Allah, ini pertama nih pelajaran ya, sebenarnya sudah langsung terima mawon. Itu mukjizat toh ya kan. Mukjizat itu menggunakan dimensi apa? Allah. Enggak usah diperdebatkan. Iku pakai roh saja ya. Mikire iku hancur tubuh kita, kakean pikiran. Itu namanya dimensi manusia, dimensi akal. Ngono iku kakean debat, gak mari-mari ya. Udah kita iman kayak Abu Bakar wis iku dimensi ini Allah. Ya bisa subhanalladzi asra bi abdihi, dimensi Allah. So ini pelajaran pertama ya, bahwa kita harus beriman. Pelajaran kedua apa, Pak? Oh ternyata kalau menggunakan dimensi Allah akan ada percepatan. Percepatan apa? Percepatan dalam kehidupan kita, Pak. Bapak susah hidup, kok gak berubah-ubah ya? Kepingin cepat perubahannya, Pak. Pakai dimensi Allah. Kayak biyen ngutang aja misalnya. Kepingin cepet, Pak, supaya nggak ngutang atau cepet bayar utang. Pakai dimensi Allah. Pakai dimensi Allah itu masya Allah. Cepet, Pak. Kalau kita pakai akal, Pak, gak mari-mari. Kayak COVID ini loh, nek kakek pakai akal, Pak, gak mari-mari, Pak. Lu pakai dimensi Allah saja, cepat selesai itu. Kan begitu tuh. Jadi segala sesuatu dengan menggunakan dimensi Allah, Bapak-bapak, itu akan ada percepatan. Coba perhatikan, Bapak-bapak, hafizakumullah. Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan peradaban manusia tingkat dunia, Pak. Berapa tahun? 23 tahun. Napoleon Bonaparte butuh waktu 200 tahun untuk revolusi Prancisnya. Amerika, Pak, butuh waktu 500 tahun, Pak. Eropa dengan Renaissance-nya butuh waktu berabad-abad, Pak. 300 tahun. Baru di abad ke-18 terjadi Renaissance, itu kan ya, pencerahan. Sejak abad 10 itu gelap, Pak, Eropa. Kenapa? Karena menggunakan dimensi akal. Nabi, saudaraku, dimensi langit, dimensi siapa? Allah azza wa jalla. Cepat, Pak, 23 tahun, Pak. Satu-satunya manusia
yang mampu melakukan perubahan peradaban yang begitu cepat. Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan Nabi, Ustaz. Oh ya wes, ayo kita lihat. Selain Nabi, Pak, siapa? Founding father kita. Negeri kita ini katanya dijajah berapa tahun? 350 tahun. Negeri kita dijajah katanya 350 tahun sama Belanda. Adakah saudaraku pemahaman agama tergeser? Ayo coba. Filipina, CC Pak. Filipina beda. Jadi yang Malaysia, Brunei, Nusantara ya, itu meskipun dijajah Pak, yang namanya keagamaannya masih kental. Kenapa? Karena ada ulama-ulama yang tembus langit, maksudnya selalu menggunakan dimensi Allah. Oh, tanpa pejuang-pejuang kita dulu Pak, habis itu. Bayangkan 350 tahun pengaruh agamanya enggak signifikan Pak. 350 tahun Pak dengan kekuatan penuh, pengaruh agama enggak signifikan Pak. Pengaruh budaya enggak signifikan mempengaruhi. Itu karena kekuatan apa yang dipakai para wali-wali Allah, para kiai-kiai dulu, para ulama-ulama dulu, para pejuang-pejuang kita Pak. Itu dimensi Allah. Ayo saudaraku ikhwataddin fillah, ingin mendapatkan percepatan dalam hidup kita. Ono masalah apa kepingin cepat masalah selesai, udah pakai dimensi Allah. Ingin ada musibah, kepingin cepat mari musibah, pakai dimensi Allah Pak. Selesai cepat saudaraku. Pertanyaannya, konkretnya gimana Pak Ustaz? Menggunakan dimensi Allah itu konkret apa? Ya apa caranya cara konkretnya menggunakan dimensi Allah supaya ada percepatan dalam hidup? Lanjutin ayatnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi udah disinggung sama Ustaz kita ya. Yaitu apa Pak? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad itu perjalanan daratnya itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjid Al-Haram Mekah menuju Al-Aqsa itu kalau garis lurus 2000 km kalau garis lurus. Tapi Nabi itu mampir-mampir Pak. Dari Mekah nggak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram langsung ke Yastrib Madinah. Lewat di situ Pak. Dari Madinah kemudian bergerak ke Sinai, Afrika. Bukit Sinai, Mesir Pak. Dari Bukit Sinai kemudian bergerak ke Bethlehem. Dari Bethlehem baru bergerak ke Al-Aqsa. Itu Nabi. Dan semua Nabi itu sholat Pak. Yang saya tahu riwayatnya adalah Nabi sholat di Bethlehem 2 rakaat. Loh kan belum ada perintah sholat. Loh perintah sholat sejak zaman Nabi Ibrahim. Sholatnya bukrotan wa asyiyah. Sholatnya itu pagi dan petang. Masing-masing 2 rakaat. Jadi Nabi itu sempat sholat. Yang ada riwayat yang lain itu yang sahih adalah ketika Nabi di Bethlehem itu Nabi sholat 2 rakaat, disuruh sholat. Nabi tanya, ini tempat apa? Gitu ya, ke Jibril. Ini tempat lahirnya saudaramu Isa al-Masih alaihi salam. Disuruh sholat Pak di situ Pak, di Bethlehem. Baru kemudian Nabi ke Al-Aqsa. Artinya apa? Perjalanan Nabi itu minal masjid ilal masjid Pak. Perjalanan Nabi itu dari masjid ke masjid. Makanya pantas Allah memberikan percepatan dalam hidup. Maka kuncinya yang pertama konkretnya, apa yang dimaksud dimensi Allah konkretnya? Yaitu kalau bisa hidup kita itu diwarnai dari masjid ke masjid. Ayo Pak. Dari masjid ke masjid itu maksudnya hidup eling dengan masjid. Eling dengan masjid itu ada 2. Satu beraktivitas selalu di masjid ibadah. Yang kedua Pak, selalu ingin membantu masjid, apakah pembangunan fisiknya atau aktivitasnya. Itu Pak, orang kalau hidup di masjid, orang kalau jiwanya tergantung dengan masjid, maka saudaraku ikhwataddin fillah, hidupnya akan ada percepatan. Bukannya Nabi Muhammad ketika pertama kalinya masuk ke kota Kubah kan yang dibangun masjid, ya enggak? Ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah yang dibangun masjid. Ada percepatan yang luar biasa.
seluruh pejuang-pejuang dulu kita dari kalangan pesantren Pak, yang dibangun pertama kali apa? Masjid, ya kan? Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan di daerah Kauman Jogja, yang pertama kali dibangun apa Pak? Suro. Dulu namanya suro, bukan masjid, ya kan? Suro. Terus ngaji TPQ, berkembang besar. Sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika berada di Tebuireng, yang dibangun pertama kali suro Pak, suro panggung. Aji itu bergerak-gerak cepat, akhirnya menjadi pusat perjuangan di sana. Bahkan Belanda itu paling takut Pak dengan masjid pada waktu itu, karena dari masjid itulah terjadilah provokasi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini Pak. Itu dari masjid. Nah, dengan masjid ini, kalau hidup kita selalu diwarnai dengan masjid Pak, akan ada percepatan itu saudara. Mahasiswa saya itu rata-rata aktivis masjid kampus dan selalu sukses mereka, jadi guru besar, doktor, itu dari masjid. Jadi saya ingat itu ketika daftar, misal daftar di UNESA, daftar UNER, saya dijujuk teman-teman itu pertama apa? Masjid Pak. Mari ngurusin administrasi, ono adzan digoleki masjid. Di situ dia berdoa kepada Allah, terima anakku ya Allah. Ada percepatan saudara. Ya. Anak-anak kita kecil-kecil itu kalau selalu berada di masjid Pak, insya Allah akan ada percepatan. Saya tadi ngobrol ya bertiga ya. Kan di Gemblongan itu ada namanya Kampung Penele Pak ya. Di Penele itu ada masjid tertua. Kan di Surabaya itu masjid tua itu sudah tentu Ampel. Nah kemudian Kembang Kuning dan Penele ini. Ini memang satu marga yang punya Pak, dari grup Ampel Delta itu. Jadi Sunan Ampel. Cuman yang paling muda ini adalah di mana? Di Penele itu. Tapi sudah gedungnya gedung tua Pak, udah gedung kemerdekaan itu di Penele. Alhamdulillah saya ceramah rutin di situ Pak. Setelah tinggal di sini, warga Jemurandaya. Saya masih ingat dulu itu saya dolenan di tempat wudu, nyegur nang tempat wudu dulu Pak. Dulu kan tempat wudunya itu begini dulu, nggak seperti sekarang di Penele itu. Kita kecil-kecil Pak, oh ndelok koyok kono kolam ngono koyok ndelok swarga ngono, dicemplungi Pak. Sekarang ya Allah disuruh ceramah di situ tuh. Saya sambil ceramah kan ngelihat tuh Pak, ngelihat kebayang tuh ya Allah dulu. Dan sama orang dulu tuh membiarkan dulu paling aja nyemplung, gak apa-apa dulinan ngono Pak. Lu saiki malah anak kecil tidak boleh masuk masjid. Ya apa itu? Dulu begitu, Al-Falah ya. Sekarang alhamdulillah Al-Falah takmirnya itu Pak, banyak teman-teman saya. Yang saya rutin juga di Al-Falah sekarang. Sekarang bebas. Dulu saya sempat ngeritik, ya apa sih, wong Nabi itu loh kadang-kadang sampai sholat dipercepat karena ada tangisan anak kecil. Berarti kan anak arek cilik nang masjid itu. Nabi itu kadang-kadang sujud itu suwe Pak, gara-gara apa? Dinaikin oleh Hasan dan Husain. Berarti kan ada anak kecil di dalam sholat itu. Kenapa kok dipersoalkan gitu ya? Dan memorial indah itu Pak, kita ya, iya kan? Kita itu kan kenangan indah itu di masjid Pak. Di zaman saiki ngemol kabeh arek-arek. Soalnya apa? Gak oleh nang masjid. Gitu. Jadi ayo Pak, supaya ingin ada percepatan dalam hidup itu, jangan sampai lepas dari masjid. Ya. Ojo sampai eling masjid sakwise kebelet nguyu. Wah iki repot iki Pak. Eling masjid kebelet nguyu. Umane nak perjalanan jauh gitu kan. Arek-arek nang mburi itu ngomong, "Ma pipis." Sik nak. Entene apa, Ma? Sik golek masjid ngono, Pak. Mangane arek-arek cilik ku akhire wis nek wis kebelet pipis iku image-nya wis masjid. Saiki dirubah, golek pom ngono lho. Aja golek masjid. Ilinge pas wayahe kebelet pipis.
Astagfirullahaladzim. Ya kan? Enggak apa-apa juga sih, kan masjid itu cuma milik umat ya. Cuman adabnya kita ya. Adabnya kita itu. Nah, esok mari pipis wudu, ya kan? Wudu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, modal mana? Biar ada bekas sujud di situ. Kan nanti kita dibangkitkan fi wujuhihim asratus sujud. Min asari sujud itu karena nanti kita akan setiap jejak itu Pak, itu nanti akan jadi saksi itu ya. Itu kalau mau. Jadi kalau akhirnya pipis pun nang masjid, maksud saya toilet masjid, mari masjid wudu, rehat dulu dengan sholat, terus budalo maneh ngono. Biar image-nya anak-anak kita itu gak image nang masjid itu cuman pipis. Itu Pak ya, satu ya. Jadi makna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu kalau bisa itu saudaraku, jiwa kita itu dengan masjid itu nggak boleh dipisah ya. Sholat jamaah ya nang masjid gitu. Makan sab'atun yudilluhumullahu la dilla illa fi dhillihi wa fihi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kata Rasulullah Muhammad SAW ada 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana saat itu nggak ada naungan. Di antara 7 golongan itu apa Pak? Seseorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Gitu. Kayak sekarang misalnya habis ini 1 pekan sekali deh yang masjid. Waduh. Ini kan sungguh sangat luar biasa, Pak. Ini sungguh sangat indah gitu. Di masjid, anak-anak dibawa, keluarga enggak apa-apa dibawa. Saya itu seneng Pak. Ini anak arek cilik. Kadang-kadang gak oleh gitu. Ya. Begitu, tapi nek akeh arek cilik rame kabeh kan sakno sing ngrungokno kan begitu. Jadi, saudaraku ikhwati dinafidhullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu maksudnya minal masjid ilal masjid. Terus yang kedua apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu bisa dimaknai minal masjid ilal masjid minas sujud makanis sujud ila makanis sujud. Itu bisa dimaknai bukan makan ya. Ila sujud minas sujud ila sujud. Dari sujud ke sujud, Pak. Maksudnya apa itu? Salat. Jadi pertanyaannya, apa konkretnya dimensi Allah yang harus kita pakai supaya ada percepatan dalam hidup kita? Ada 2. Jangan jauh dari masjid. Yang kedua apa? Salat. Idza hazabahu amrun, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah. Nabi itu kalau lagi ada masalah pelik, Pak, salat. Salat. Sahabat itu kalau ada apa-apa mesti nang masjid salat. Salat. Tapi jangan gagal paham ya. Gara-gara ini ono uang lagi butuh sampean untuk pertolongan, sampean ada di masjid gak mau keluar dari masjid. Itu keliru itu. Ada Abu Hurairah lagi itikaf di Masjid Nabawi. Itikaf Pak, Masjid Nabawi. Ada seorang sahabat lagi curhat pada beliau itu. Bla. Ya udah ya, saya bantu ya. Ayo. Saya ajak kamu ke seseorang. Ditanya sama, loh, Anda kan masih etika, aku nggak enak, biar aku sendiri. Nah, saya bantu aja. Apa kata Abu Hurairah ini? Tahukah kamu, aku membantu kamu itu jauh lebih baik daripada saya etikaf 10 tahun atau berapa tahun di Masjid Nabawi. Jadi bantu orang itu masih lebih baik daripada etikaf di masjid. Tapi ingat, bantunya dari mana? Masjid kan? Tempat curhatnya di masjid. Ini tetap masjid. Jadi untuk mendapatkan percepatan dalam hidup, masjid, sholat. Mungkin ulama-ulama itu ibadah yang paling sangat top markotop itu sholat, Pak. Saya nggak bicara sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kan sudah kewajiban. Sholat sunnah. Sunnah itu ada 2, rawatib dan ghairu rawatib. Yang ghairu rawatib itu Pak, itu bisa mutlak, ada bisa ghairu mutlak.
Bapak percaya atau tidak, tapi riwayatnya sahih Pak. Saya baca di kitabnya karya Imam Az-Zahabi. Astagfirullah. Syiarul Alam An-Nubala itu kan. Saya punya kitabnya segini. Coba. Itu beliau meriwayatkan Az-Zahabi ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Katsir, Al-Bazzar, Ibnu Al-Jauzi, terus Az-Zahabi Pak. Ini hebat-hebat nih. Murid-muridnya Ibnu Taimiyah itu hebat-hebat Pak. Tapi bedo-bedo. Hebat-hebatnya kenapa? Bedo-bedo Pak. Ibnu Katsir itu Asy-Syafi'i, ya kan? Ibnu Al-Jauzi Ahmad bin Hambali, Az-Zahabi Ahmad bin Hambali, Al-Bazzar Asy-Syafi'i. Bayangkan. Al-Bazzar enggak asing kan? Al-Bazzar kan? Rawahul Bazzar. Itu kan itu perawian di situ kan. Ibnu Al-Jauzi juga enggak asing kan? Nah, Az-Zahabi juga itu pakar hadis Pak. Nah, beliau punya kitab Syiarul A'lam Al-Nubala, yaitu tentang Syiarul A'lam An-Nubala, tentang sejarah biografi tokoh-tokoh besar dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai zaman beliau Pak Az-Zahabi. Nah, beliau mengungkapkan biografi Imam Malik. Tahukah Bapak-bapak, Imam Malik sholatnya itu berapa rakaat dalam satu hari Pak? 800 rakaat. Imam Ahmad bin Hambali, menurut putranya Muhammad bin Ahmad bin Hambali, itu kalau bapakku sehat itu sholat 300 rakaat. Kalau bapakku lagi sakit sehari semalam sholat 150 rakaat. Sholat apa itu? Sholat mutlak. Jadi bapak kayak begini ini, habis ngaji, salat lagi, salam 2 rakaat, salam, berdiri lagi 2 rakaat, salam, berdiri lagi 2 rakaat, salam, ini lagi. Itu sunnah Pak. Pernah saya coba nggak kuat saya. Pada hari Jumat itu. Jadi saya datang ke masjid lebih awal, marbotnya belum siap, jam 10 saya datang. Saya sholat sampai setengah jam saja, nggak tahu berapa rakaat, kata itu. Udah al-boyok wal sengkle. Mungkin saya nggak habis pikir ya, ulama-ulama dulu itu kuat-kuat, sehat-sehat ya. Begitu. Karena dengan sholat itu akan membuat ada percepatan yang luar biasa. Sesibuk apapun Bapak, ya nggak boleh meninggalkan sholat ya, yang wajib. Dan bagi kita yang ingin meningkatkan, sesibuk apapun kita juga nggak boleh meninggalkan yang sunnah-sunnah ya. Ya sunnah-sunnah Pak, terutama qiyamul lail, sholat duha. Ya kalau bisa ditambah sholat mutlak. Sholat mutlak itu ya sholat mutlak Pak. Mutlak itu ya asal tidak di waktu yang haram saja, boleh. Asal tidak di waktu yang haram. Misalnya seperti ini kan bukan waktu yang haram, ya boleh sholat mutlak. Ba'dal asar itu waktu yang haram, nggak boleh. Ya. Ba'dal maghrib sampai isya itu waktu yang halal ya. Ba'dal isya sampai mau tidur itu waktu yang boleh untuk sholat mutlak, bebas. Kalau itu bisa dilakukan Pak, insya Allah kita akan mendapatkan percepatan dari Allah Rabbul Alamin. Apapun persoalan hidup kita akan ada percepatan dari Allah, karena kita menggunakan dimensi Allah dengan konkret tadi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, dari sholat ke sholat. Insya Allah hidup kita akan ada percepatan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan di sini tentang hukum untuk dunia ataukah dunia untuk hukum, itu ada dipandang dari dimensi itu lebih ke hukum untuk dunia. Ya, maksudnya ikhtiar ya Pak ya. Dunia untuk hukum ataukah hukum untuk
Oh ya. Gimana? Ya, jadi memang istilahnya itu syariat, Pak. Kalau syariat itu enggak membeda-bedakan antara itu hukum wad'i atau hukum tauqifi. Kalau wad'i itu hukum yang dibuat oleh manusia. Seperti misalnya lalu lintas, itu hukum yang dibuat oleh manusia, Pak. Dan itu bagian daripada apa? Syariat. Al-muslimun ala surutihim, kata Rasulullah. Orang Islam itu harus sesuai dengan kesepakatannya. Merah sepakatnya apa? Misalnya ya, merah sepakatnya berhenti, hijau sepakatnya apa? Jalan, kuning sepakatnya hati-hati. Itu hukum. Itu hukum yang berkaitan dibuat oleh manusia. Tapi tetap dianggap syariat. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan. Nah, kalau dilanggar akan terjadi kekacauan, terjadi madharah dan gitu kan. Seperti hukum buat KTP dan sebagainya. Itu kan hukum yang sudah disepakatin oleh manusia. Nah, selama kita berada di negeri ini kan harus ikut aturan main, misalnya gitu. Maka kita harus taat, Pak. Dasarnya apa? Kalau itu dianggap syariat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, juga taat kepada sebagian di antara kalian, pemimpin dari sebagian kalian. Kita harus taat, Pak. Ya, kalau kita hidup dalam suatu masyarakat, ya kan, di situ ada adat, ada tradisi, ada aturan main di kampung itu, ya harus diikutin dong, selama tidak melanggar undang-undang yang lebih besar, ya kan. Ada adat yang melanggar undang-undang negara yang lebih besar, ya nggak bisa kan. Nah, undang-undang ini pun tidak boleh melanggar undang-undang Allah, gitu kan ya. Tidak boleh melanggar syariat Allah. Sampai sekarang saya belum menemukan undang-undang yang ada di negeri Indonesia ini yang berlawanan dengan syariat. Kalau misalnya ada menghalalkan pabrik miras, ya sudah, ya silakan saja dia halalkan. Tapi kan kita nggak perlu beli tuh, Pak. Artinya kita nggak ngikut gitu. Kita nggak ngikut dengan undang-undang itu. Begitu. Jadi kalau ya, karena negara ini negara demokrasi Pancasila ya, mengayomi semua. Ya mungkin ada yang agama yang boleh minum arak gitu kan, undang-undang arak dibolehkan, ya silakan. Tapi kan tidak bisa diberlakukan kepada kita muslim yang mengharamkan minuman keras seperti itu. Zina misalnya, zina kan tidak ada. Indonesia menghalalkan perzinahan. Yang dilakukan adalah lokalisasi dulu gitu. Tapi kan tetap dilarang perzinahan. Buktinya nanti berkaitan dengan undang-undang suami istri itu kan ada gugatan dan sebagainya. Ya intinya kalau ada yang undang-undang atau hukum yang kemudian itu bertentangan dengan syariat Islam, ya kita nggak harus patuh, Pak. Kita harus mengikuti syariat itu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang dimaksud ya. Oke. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedikit yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.